warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Kartika Sriwijati. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah selesai berdoa, kita akan belajar yaitu tentang apa tadi? Peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu peraturan? Ada yang tahu? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pastinya ada peraturan. Dari itu mulai kita bangun tidur hingga kita kembali lagi tidur. Namun ada peraturan yang kita rasakan dan tidak kita rasakan secara tidak langsung. Itu peraturannya bisa berupa lisan, bisa pula peraturan tertulis. Dalam hal ini kita belajar tentang peraturan. Seperti apa sih bentuk peraturan itu? Saat pagi hari teman-teman pasti bangun. Pas azan subuh kalian kan pasti bangun. Nah, saat bangun, itu kita pasti melaksanakan sholat subuh. Setelah kita bangun, kita akan ke kamar mandi. Itu pukul berapa? Sholat subuh 4:30. Kita akan bangun 4:30. Selanjutnya kita akan melaksanakan wudhu dan kita akan sholat. Kita bisa sholat berjamaah dengan keluarga kita. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membantu kedua orang tua kita. Bisa kita menyapu, mengerjakan pekerjaan yang ringan seperti membantu ibu membersihkan halaman, menyirami tanaman. Nah, seperti itu ya. Kebiasaan-kebiasaan itu adalah secara langsung sudah peraturan yang secara tidak tertulis. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang membuat kita bisa menjalankan aktivitas itu secara beraturan ya, seperti itu. Jadi dengan adanya aturan ini tuh kita bisa mengerjakan sesuatu apa yang sudah diatur, sudah ada itu kebiasaan-kebiasaannya, yaitu berupa aturan. Contohnya peraturan yang ada di kehidupan sehari-hari kita, peraturan yang ada di rumah kita, yaitu contoh peraturan kita saat kita pulang sekolah kita harus meletakkan sepatu di rak sepatu. Seperti itu, kita harus setiap malam habis maghrib kita harus belajar. Kita tidak boleh bermain sampai malam, larut malam. Dan setiap hari kita bangun, kita harus melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di rumah. Peraturannya itu peraturan yang tidak tertulis seperti yang ada di sekolah. Kalau di sekolah itu peraturannya tertulis. Tertulis itu ada tulisannya ya, ada tulisannya peraturan-peraturannya itu seperti apa. Kalau di rumah itu seperti contohnya ibu kita melarang kita untuk tidak bermain saat siang hari, kita harus tidur saat siang hari, kita harus makan sebelum kita bermain, seperti itu ya. Itu disebut dengan peraturan. Peraturan adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu secara rutin kita lakukan. Kalau tidak rutin kita lakukan, kita akan merasa kok gini ya, gitu. Paham enggak dari sini? Secara tidak langsung kita menjalani peraturan ya. Peraturan itu harus kita jalani. Dengan adanya peraturan akan membuat kehidupan kita itu menjadi teratur. Teratur dalam maksudnya kita mempunyai jadwal. Apa itu jadwal? Kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Jam 7 kita sudah masuk di kelas, 6:30, jam 6 pagi kita harus berangkat ke sekolah.
seperti itu peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sehari-hari kita harus disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan peraturan. Kita harus menjalankan peraturan itu dengan baik, disiplin, penuh tanggung jawab, dengan rasa yang ikhlas. Kita harus menjalani peraturan yang ada. Pada intinya, peraturan itu dibuat agar kita menjadi seseorang yang lebih tertib, lebih teratur, lebih tertib, lebih disiplin ya. Dengan adanya peraturan ini kita lebih disiplin. Coba kalian bisa ceritakan kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan peraturan. Nah, dengan kegiatan sehari-hari kita sesuai dengan peraturan itu bagaimana? Tolong ya, kalau bisa itu kita harus mentaatinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana jika ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Sekian dulu ya penjelasan dari saya tentang kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, bisa dari rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Sebelumnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.